Coba bayangkan deh, Anda lagi ada bisnis lunch di Jepang, klien penting di depan Anda, dan menu berbahasa Jepang ada di tangan. Pasti agak deg-degan ya. Tenang, dalam pembalasan kali ini, kita akan siapkan semua alat yang Anda perlukan biar bisa hadapi situasi ini dengan super percaya diri. Oke, kita mulai ya. Makan siang sama kolega itu salah satu bagian penting banget dari budaya kerja di Jepang loh. Ini bukan cuma sekedar makan, tapi juga soal membangun hubungan baik. Nah, kita akan bahas panduan ini langkah demi langkah. Jadi Anda bisa lebih fokus ke obrolan, bukan pusing sama menu. Langkah pertama, dan ini krusial banget, adalah ngerti apa yang Anda lihat di menu. Jadi, ayo kita bareng-bareng pecahkan kode menu makan siang yang khas di Jepang. Di banyak restoran, Anda pasti akan ketemu sama yang namanya teishoku atau set menu. Nah, ini dua contoh yang populer banget. Di sebelah kiri ada karaage teishoku, itu set ayam goreng khas Jepang yang renyah. Terus di sebelah kanan hamburg teishoku. Ini bistek daging giling yang juicy. Kata kuncinya di sini yang perlu diingat, teishoku, teishoku. Kita lihat dua contoh lagi ya, biar makin terbiasa. Ada yakizakana teishoku, atau set ikan bakar, ini pilihan yang lebih ringan dan sehat. Terus ada juga yakiniku teishoku, set daging panggang yang hampir selalu jadi favorit semua orang. Dua-duanya ini pilihan yang aman dan pastinya enak buat makan siang bisnis. Jadi, apa sih teishoku itu sebenarnya? Gampangnya gini, anggap aja ini sebagai paket komplit. Anda akan selalu dapat satu hidangan utama pilihan Anda yang pasti ditemenin sama semangkuk nasi dan semangkuk sup miso. Simple, seimbang, dan efisien banget. Sekarang kita naik level dikit ya. Higawari itu menu spesial hari ini. Biasanya pilihan paling fresh. Mau nambah porsi nasi? Bilang aja omori. Nah, kalau Anda lihat tulisan okawari jiyu, wah itu artinya Anda bisa isi ulang nasi atau sup miso gratis. Hati-hati juga sama penawaran yang ada tulisan Heijitsu no Mi. Artinya itu cuma berlaku di hari kerja. Oke, siap? Tes singkat buat Anda. Dari info menu yang barusan kita bahas, coba deh hitung berapa total biaya buat pesanan ini. Ingat-ingat lagi harga set karage, tambahan omori, sama harga kopinya. Saya kasih waktu beberapa detik buat mikir. Dan jawabannya adalah 780 yen. Gimana, bener nggak? Gini nih perhitungannya. Set karage harganya 580 yen, tambah 50 yen buat nasi omori, dan 150 yen buat kopi setelah makan. Gampang kan? Sekarang Anda udah bisa baca menu kayak profesional. Oke, baca menu udah lancar. Sekarang kita masuk ke topik yang nggak kalah penting. Gimana caranya ngomongin pantangan makan atau alergi secara profesional dan sopan. Ini skill kunci biar acara makan jadi nyaman buat semua orang. Nah, ini dia kalimat andalan Anda. Are rugi ga aru node taberare nain desu. Kalimat ini to the point, sopan, dan jelas banget ngasih tahu alasan kenapa Anda nggak bisa makan sesuatu. Perhatiin deh bagian akhir kalimatnya, itu penting banget. Nah, ini dia rahasianya. Kita bedah sedikit tata bahasanya ya. Partikel endesu di akhir kalimat itu bisa dibilang pengubah suasana. Anggap aja ini kayak kita nambahin kata soalnya atau begini loh dalam bahasa Indonesia. Jadi pernyataan kita nggak terdengar kaku, tapi lebih personal dan lembut. Dan ini sangat dihargai dalam komunikasi di Jepang. Biar lebih jelas, kita bandingkan langsung di sini. Gunakan nandesu waktu Anda ngejelasin kondisi pribadi. Contohnya, watashi wa vegetarian nandesu. Kedengarannya lebih personal. Kalau node, itu lebih formal. Buat nyatain hubungan sebab akibat yang logis, kayak jitensha de kita node nomo naing desu. Fungsinya sama-sama ngasih alasan, tapi nuansanya sedikit beda. Ini dia beberapa trik jitu lainnya, semacam cheat code gitu deh. Kalau Anda nggak suka sesuatu, tapi bukan karena alergi, pakai nigate nandesu. Ini jauh lebih sopan daripada bilang nggak suka. Dan frasa penyelamat paling berguna, nuki de onegai shimasu. Artinya tolong tanpa. Jadi, wasabi nuki de onegai shimasu adalah cara ampuh minta sushi tanpa wasabi. Praktis banget. Oke, persiapan udah lengkap. Menu udah bisa baca. Ngomongin pantangan juga udah bisa. Sekarang puncaknya nih, memesan makanan dengan lancar dan penuh percaya diri. Nah, ini poin yang sering bikin bingung para pembelajar bahasa Jepang. Nishimasi itu dipakai pas Anda memutuskan sesuatu dari beberapa pilihan yang ada. Kayak milih dari menu. Artinya kayak, saya putuskan pilih ini.
Sedangkan de onegaishimasu itu untuk meminta sesuatu yang spesifik. Anda kan nggak memutuskan nasi porsi besar, tapi Anda memintanya. Bedanya tipis, tapi penting banget. Biar gampang, kita gabungkan semuanya dalam urutan 3 langkah yang logis ini. 1. Putuskan pilihan Anda pakai nishimasu. 2. Sampaikan permintaan khusus Anda pakai de onegaishimasu. 3. Kalau mau nambah pesanan lain, tinggal bilang, atau titik-titik mo onegaishimasu. Simple dan efektif kan? Yuk, kita lihat gimana semua ini bekerja dalam percakapan nyata. Pelayan nanya, apa Anda sudah siap pesan? Anda jawab dengan gabungin 2 frasa kunci kita. Yakiniku teishoku nishimasu untuk keputusan Anda, lalu atau wasabi nukide onegaishimasu untuk permintaan spesifiknya. Sempurna. Oke, Anda sudah mempelajari teorinya, Anda juga sudah lihat contohnya. Sekarang, waktunya mengubah semua pengetahuan ini jadi sebuah tindakan nyata. Ini dia rangkuman senjata-senjata paling ampuh yang sudah kita bahas. Nidesu untuk menjelaskan, Nukide untuk menghilangkan sesuatu, Nishimasu untuk memutuskan, de onegaishimasu untuk meminta. Dan ada bonus nih, Betsu-betsu de onegaishimasu kalau Anda mau bayar tagihan masing-masing. Coba ingat kelima frasa ini ya. Jadi, ini misi buat Anda minggu ini. Gak usah muluk-muluk. Cukup pilih salah satu dari frasa kunci tadi dan beranikan diri buat mencobanya di dunia nyata. Bisa jadi minta kopi tanpa gula atau menjelaskan kenapa Anda nggak minum alkohol. Ingat, satu langkah kecil dalam praktek adalah sebuah lompatan besar menuju kelancaran berbahasa. Selamat mencoba!